Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak, ini adalah latihan soal PTS Bahasa Indonesia semester genap yang bagian kedua. Teks persuasif. Ini khusus untuk kelas 8 SMP maupun MTS. Anak-anak ingat ya, teks persuasif itu intinya adalah teks yang mengajak ya. Ada unsur ajakan dan ada unsur bujukan kepada pembaca untuk melakukan apa yang ditulis oleh penulis teks ya. Nomor 1 pertanyaannya adalah ciri utama dari teks persuasif. Ciri utamanya ini ada di nomor berapa dan berapa. Nah, ciri utamanya tadi adalah mengajak ya, teks persuasif itu atau membujuk. Nah, ini jadi ciri utamanya ada di ini nomor 3, ada kata mari ya. Terus nomor 4, selain makanan kita juga harus, nah ini secara tidak langsung ada unsur mengajak ya. Jadi mengajak untuk apa? Menerapkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang mengandung vitamin dan mineral serta nutrisi, dan juga harus mengimbangi dengan olahraga yang rutin. Jadi yang ciri utama teks persuasif itu ada di nomor 3 dan 4. Pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan yang kedua masih seputar ciri utama ya, ciri utama teks persuasif berdasarkan teks tersebut, ciri utamanya. Jadi masih tadi berdasarkan tadi teks persuasif itu yang mengajak ataupun membujuk. Mana? Oleh karena itu mulai dari sekarang ini mari terapkan pola hidup sehat. Jadi mengajak apa? Kalau ini bukan, hanya menginformasikan bukan. Ini juga bukan. Nah, yang tepat ini langsung ketemu. Mengajak pembaca untuk menerapkan pola hidup sehat. Ya. Ini ciri utamanya itu. Anak-anak, soal selanjutnya nanti berhubungan dengan ini, struktur teks persuasif. Nah, kita belajar dulu, strukturnya itu ada 4, yakni isu. Isu itu nama lainnya permasalahan yang mau diungkapkan atau dibahas. Terus ada rangkaian argumen, ya, ada pendapat disertai alasan, bukti-bukti, nanti termasuk rangkaian argumen. Terus ada ini yang sangat paling menunjukkan ciri teks persuasif itu ada ajakan, dan yang terakhir adalah yang paling bawah itu namanya penegasan kembali atau sering disebut penegasan ulang. Mari kita langsung menuju ke contoh soalnya. Nih. Sampah merupakan, nah ini apabila ada kata-kata definisi, misalnya ada kata merupakan, ada kata yakni, ada kata adalah, itu langsung ke bagian pertama dari teks persuasif. Itu namanya isu ya. Jadi anak-anak jangan ragu-ragu kalau ada kata penanda definisi itu masuk ke bagian pertama, yakni pengenalan isu, pengenalan permasalahan yang mau diungkapkan dalam teks persuasif. Kita ke nomor 4 ya, nomor 4 perhatikan soalnya dibaca dulu. Kutipan teks tersebut merupakan teks persuasif bagian apa? Struktur yang mana? Nih kita lihat. Oleh karena itu buanglah adalah ini perintah ya, mengajak ya, memerintahkan. Ini juga adalah mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan ya. Bagian apa anak-anak? Buanglah sampah, hargailah. Nah, tepat bagian ajakan ya, mengajak. Nah anak-anak, kita ke nomor 5.
Masih pertanyaan masih seputar struktur ya. Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses internet cepat ya. Sementara untuk membaca satu buku elektronik diperlukan perangkat keras ya. Berbeda dengan buku fisik, ia dapat dipinjam dan dibaca bergiliran. Tidak perlu bergantian untuk memakai perangkat. Nah, ini alasan-alasan ya. Ini fakta-fakta disertai alasannya ya. Ya. Ini namanya apa anak-anak? Bagian apa kalau sudah begini? Bukan mengajak, bukan penegasan ulang, bukan isu. Tepat, ini bagian argumen. Ada pendapat disertai alasan ya. Selanjutnya nomor 6. Paragraf kedua dari kutipan teks tersebut merupakan teks persuasif bagian apa? Paragraf kedua. Strukturnya apa? Menghargai mereka sama dengan menghargai diri kita sendiri. Karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Apa ini? Bagian yang paling akhir. Namanya apa anak-anak? Dan menegaskan atau menyangatkan ya, menguatkan paragraf sebelumnya. Namanya apa? Iya, paragraf terakhir namanya penegasan ulang. Ibu lanjutkan dengan soal-soal yang berhubungan dengan kebahasaan teks persuasif ya, kebahasaan teks persuasif. Nah, Ibu ingatkan lagi unsur kebahasaannya itu ada penggunaan kata definisi ya. Apa saja itu? Penandanya kata apa? Adalah, merupakan, ialah, yakni. Terus ada kata-kata ajakan ya. Ada juga yang bersifat membujuk dan ada juga yang bersifat melarang ya. Terus ini ada konjungsi argumentatif. Nanti Ibu jelaskan yang konjungsi argumentatif. Terus ini ada kata kerja mental, ini akan Ibu jelaskan juga. Kalau ini anak-anak sudah jelas ya. Fakta dan opini. Fakta itu kenyataan, kalau opini itu pendapat. Terus ada konjungsi yang sifatnya penerang ya, menerangkan. Itu ada kata bahwa. Nah, yang perlu dijelaskan secara khusus adalah apa itu konjungsi argumentatif. Itu adalah konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan adanya sebuah argumen dalam suatu kalimat ya. Ada opini, ada argumen, ada pendapat, ada alasan ya. Apa saja konjungsi argumentatif itu? Nah, ini ada kata karena. Sarapan itu penting. Dengan demikian ini konjungsi argumentatif yang sifatnya itu termasuk konjungsi antar kalimat. Terus ada ini sehingga. Jadi hujan turun seharian sehingga orang-orang tidak menjemur padi. Sehingga ini termasuk konjungsi argumentatif ya. Sebab akibat, ada pendapat terus ada alasannya, begitu ya, argumen. Konjungsinya namanya konjungsi argumentatif. Terus yang perlu Ibu jelaskan lagi secara khusus ini anak-anak kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja yang menunjukkan adanya respon berupa sikap atau tindakan setelah seseorang itu melihat sesuatu atau membaca sesuatu atau mendengarkan atau membaca pernyataan. Ada respon ya. Contoh, saat melihat korban gunung meletus, ini kita berkata sungguh memprihatinkan keadaan mereka. Kata kerjanya mental adalah kata memprihatinkan. Lanjut, ketika membaca suatu berita yang menyatakan jumlah penderita COVID menurun, maka kita berkata bulan depan kita memperkirakan, ini kata memperkirakan, sekolah akan dibuka kembali gitu ya. Itu namanya kata kerja mental, diingat-ingat ya.
Pertanyaannya yang berhubungan dengan kebahasaan. Kalimat faktanya itu ditandai dengan nomor berapa? Nah, ini nomor 3. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, penggunaan internet selalu meningkat. Ini. Jadi ini fakta, kenyataan dapat dibuktikan karena itu sudah berdasarkan penelitian ya. C jawabannya. Nomor 8. Mana kalimat yang merupakan opini atau pendapat? Opini itu nama lainnya pendapat. Mana pendapatnya langsung dipilih dari sini ya. Cara ini juga diterapkan di Amerika. Oh, ini fakta. Jadi ini bukan pendapat, ini salah ya. Para penduduk di sana selalu membiasakan diri. Oh, ini fakta. Jangan dipilih. Sejak 10 tahun terakhir, wah ini fakta. Nah, ini D ini jawabannya. Selalu menggunakan barang dalam negeri adalah hal yang sangat baik. Sangat baik itu menunjukkan pendapat. Jadi jawabannya D. Nama lain opini itu pendapat. Nomor 9. Pertanyaannya konjungsi penerang. Pasti Anda sudah sering mendengar titik-titik buku adalah jendela dunia. Jelas banget ya, tadi konjungsi penerang apa? Kata apa? Kata bahwa. Betul ya. Nomor 10. Oh, ini sebelum nomor 10, soal yang sering ditanyakan lagi dalam teks persuasif adalah masalah topik. Ini sering ditanyakan ya, topik bacaan, isi teksnya apa, simpulannya apa. Ini sering ditanyakan dalam soal-soal yang berhubungan dengan teks persuasif. Nah, soal mengenai topik bacaan, topik teks atau topik paragraf seperti ini ya, kemunculannya seperti ini ya. Perhatikan topik dari teks tersebut adalah, nah sebelum kita mengerjakan ini, Ibu akan memberikan apa itu topik ya. Nah, topik itu, topik yang ingin dibicarakan adalah hal utama yang dibicarakan atau dituliskan. Nah, jadi setiap penulis teks itu biasanya mempunyai topik utama ya. Topik yang akan dibahas itu. Dalam satu teks itu biasanya satu topik ya. Itu. Kita lihat, kita baca ya, topiknya apa. Kini tidak hanya masyarakat Jepang saja yang berlomba-lomba menciptakan sosok anime yang dapat menggugah minat penonton. Masyarakat di seluruh penjuru dunia tidak terkecuali di Indonesia juga mulai melirik peluang ini. Mulai banyak para peminat anime yang belajar membuat animenya sendiri. Sebagian dari mereka belajar membuat anime untuk menyalurkan bakat dan hobi mereka. Ini ya. Menyalurkan bakat dan hobi mereka. Namun tak hanya itu, ternyata mereka menjadikannya sebagai apa ini? Sebagai peluang bisnis ya. Mereka menjadikannya sebagai peluang bisnis. Jadi topiknya apa? Nah, anime disukai di Jepang dan bukan. Tapi kan hal yang mau diungkapkan, dibicarakan, ini bukan ya. Anime mulai dilirik sebagai hobi dan peluang bisnis. Ya ini. Jadi topik itu apa yang ingin dibicarakan, masalah utamanya apa? Ini ya. Jadi jawabannya B. Masalah utama yang ingin dibicarakan adalah B ya. Ini B. Anime mulai dilirik sebagai hobi dan juga sudah peluang bisnis. Soal selanjutnya mengenai isi teks persuasif ya. Isi. Kita belajar dulu cara mencari isi itu bagaimana. Isi teks harus diambil dari keseluruhan teks. Tidak boleh mengambil sebagian ya.
Jadi harus mengambil keseluruhan. Ini nulis paragrafnya salah ya, pakai F ya. Nah, isi teks harus mewakili keseluruhan apa yang ada di paragraf tersebut. Tidak boleh menguraikan bagian-bagian kecil dari suatu paragraf. Ini perhatikan, dipahami ya. Ini soal yang mengenai isi teks. Isi teks persuasif tersebut adalah, isi teksnya apa? Dibaca dulu. Plastik terbuat dari polimer karbon yang umumnya berasal dari minyak mentah. Karena fungsinya yang praktis dan tahan lama, plastik sering digunakan sebagai bahan dasar untuk berbagai alat. Di balik kepraktisannya, ini mulai tadi kan menyatakan praktisnya, ternyata plastik itu menyimpan masalah besar karena limbahnya sulit terurai. Proses daur ulang plastik bukanlah hal yang mudah. Untuk mengatasinya, penggunaan plastik ramah lingkungan. Jadi ini intinya ya, penulis ingin mengenalkan plastik ramah lingkungan. Ya, ini isi teksnya apa? A menyarankan, salah ini ya, ini salah kalau A salah ya, menyarankan menggunakan, ini salah ini ya. B menghindari plastik karena berasal, ini juga salah. C mengajak untuk menggunakan plastik yang ramah lingkungan, ini baru benar. Jadi isinya itu, isi pentingnya tadi yang paling pokok itu adalah di situ itu mengajak untuk menggunakan plastik yang ramah lingkungan. Ya, itu saja yang berhubungan dengan teks persuasif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.